Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrizal Dika Putra dengan nomor induk mahasiswa C1C020034. Mahasiswa Prodi Akuntansi angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi syariah, yaitu fikih zakat. Yang dimana video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diberikan oleh Bapak Wirmia Kaputra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi kita. Pengertian zakat dalam bahasa zakat itu berkah, tumbuhan, tumbuh, suci, bersih dan baik. Menurut etimologi, aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Untuk sumber hukumnya dalam Al-Quran, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam Quran surah ke-9 ayat 103. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dalam Quran surah ke-30 ayat 39. Lalu sumber hukum selanjutnya adalah as-sunnah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah eh, kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Hadis riwayat Tabrani. Untuk jenis zakatnya itu pertama ada zakat jiwa atau fitrah. Zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat id, maka itu zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat id, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Sebesar satu atau satu syak makanan pokok suatu masyarakat, atau satu syak sama dengan 4 mud, dan 4 kali 2 tangan orang dewasa, atau kira-kira 2,176 kilogram. Dua, zakat mal atau harta zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, dikenakan atas harta yang dimiliki. Untuk objek zakatnya itu pertama ada zakat binatang atau ternak, zakat atau disebut dengan zakat an-nam. Lalu ada zakat emas atau emas, perak dan uang atau zakat nuqud. Lalu zakat pertanian atau zakat ziraah. Lalu ada zakat barang tambang atau al-ma'adin dan barang temuan atau rikas serta hasil laut. Zakat perdagangan atau tijara, lalu ada zakat produksi hewani, lalu ada zakat investasi dalam obligasi, zakat investasi dalam aset, lalu ada zakat profesi dan penghasilan, lalu ada zakat atas uang untuk tahun pertama, dan zakat atas institusi atau perusahaan. Untuk penerima zakat itu penerima zakat atau fakir miskin, amilin, mu'alaf, orang yang belum merdeka atau orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang menuju jalan Allah. Lalu ada fakir dan miskin. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya, sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya. Amilin, semua yang berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Kalau ada mualaf, mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Lalu orang yang belum merdeka, budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya. Penerima zakat selanjutnya adalah orang yang berhutang. Lalu orang yang berjuang di jalan Allah, atau fi sabilillah, dan orang yang melakukan perjalanan menuju Allah atau ibnu sabil. Untuk orang yang tidak boleh menerima zakat, pertama orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nisyab. Lalu orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dan jika penghasilnya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat. Lalu ada orang kafir di bawah perlindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam.
Lalu bapak, ibu, atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat. Karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Untuk hikmah zakat itu pilar amal jama'i atau bersama antara yang kaya, para mujahid dan dai dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir untuk ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk pengembangan potensi umat dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat, lalu menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Untuk perlakuan akuntansi dalam PSAK 109, penerima zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dan zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima. Tapi jika dalam bentuk non kas besar nilai wajar aset atau dalam jurnalnya itu DR kas, dana zakat, eh, sebelah debit, eh, DR aset non kas nilai wajar dana zakat sebelah debit dan dana zakat sebelah kredit. Untuk akuntansi untuk zakat, zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat bagian non amil. Dana zakat dana zakat amil dan dana zakat non amil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.